Halo semuanya, selamat datang di Albariki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas penyakit-penyakit apa saja ya yang biasa terjadi pada kijang Innova bensin ya. Terkhusus ya kijang Innova tipe G Luxury ini ya. Nah, kita tipe G Luxury bensin ini ya. Kita akan bahas ya teman-teman. Yang pertama yang mesti diwaspadai yakni ya karena mobilnya sudah berusia lebih dari 5 tahun ya teman-teman. Menurut opini saya pribadi ya dan berdasarkan pengalaman yakni tetap radiator ya teman-teman. Radiator harus kita perhatikan ya. Jangan sampai ada kebocoran ya teman-teman. Karena apabila sampai ada kebocoran itu bisa menyebabkan mesin menjadi overheat ya teman-teman. Selain radiator yang mesti diwaspadai lainnya yakni adalah viscospan ya itu. Karena ya seperti biasa ya teman-teman, termakan umur ya karena umurnya sendiri memang sudah lebih dari 5 tahun ya, sehingga terjadi kurangnya pelumasan pada bagian viscospan. Nah, yang jadi masalah itu kalau putaran viscospannya terlalu berat atau terlalu ringan ya, sehingga bisa menyebabkan mesin overheat ya teman-teman. Kemudian sebenarnya untuk tipe bensin Innova ini sendiri sebenarnya mesinnya ini cukup bandel ya teman-teman. Tapi karena memang bandelnya ini kadang jadi senjata makan tuan ya teman-teman, yang menyebabkan pemilik sebelumnya itu menjadi teledor ya karena menganggap mesin Innova ini kan bandel. Nah itu kadang karena punya anggapan seperti itu, nah makanya terjadilah beberapa kendala ya. Kita lanjutkan ya teman-teman ke kendala selanjutnya ya. Kendala selanjutnya dalam Innova bensin yakni adalah kurangnya tenaga ya, atau bahasa ininya underpower ya teman-teman. Nah ini menurut saya ya teman-teman, menurut opini saya, apalagi untuk Innova yang sudah Euro 2 itu tenaganya memang agak kurang ya dibanding Innova yang keluaran awal-awal. Mungkin ya karena adanya penambahan catalytic converter Euro 2 itu atau seperti apa ya, sehingga menyebabkan si mesin itu cenderung ya underpower ya teman-teman. Ya terlebih ya ini mobil cc-nya 2000 tapi badannya besar ya, ini lebih besar dari CR-V ya teman-teman. Nah selain itu penyebab si mesinnya ini underpower yakni kotornya ruang bakar ya teman-teman. Mungkin karena Innova ini banyak ya spare part KW-nya, kadang si filter bensin itu diganti ya teman-teman, menggunakan filter bensin yang KW-nya itu terlalu, mungkin kualitasnya terlalu jauh seperti KW3 gitu ya misalnya teman-teman. Nah sehingga masuklah ke ruang bakar itu kotoran-kotoran ya teman-teman. Apabila sudah terlalu banyak menumpuk kotoran, nah itu jadi masalah. Ditambah lagi memang bawaan pabriknya cenderung underpower, ditambah kita misalnya mengganti filter bensin dan sudah yang KW ya, ditambah lagi sudah menumpuk ya teman-teman kotoran di ruang bakar. Nah itu tambah ngempos ya, atau tambah underpower itu tenaganya ya teman-teman. Solusinya ya tetap bersihkan dulu ruang bakar ya teman-teman, lalu gantilah filter bensinnya itu dengan kalaupun KW jangan terlalu jauh ya, atau lebih bagus lagi memang diganti dengan filter bensin yang orisinal ya teman-teman. Masalah lainnya ya ini koil ya teman-teman. Kalau koilnya itu juga sebaiknya, kalau menurut opini saya, ganti yang orisinal saja ya teman-teman. Karena itu untuk pengapian ya teman-teman. Kadang mesin terasa pincang itu karena kita tidak sadar ya koilnya itu mati. Nah untuk Innova ini sendiri yang G Luxury ini ya teman-teman, yang pernah diganti adalah AC ya teman-teman, yaitu bagian evaporatornya bocor ya teman-teman. Jadi saat di jalan tiba-tiba saja AC-nya itu hilang hembusan angin dinginnya ya teman-teman.
Nah, untuk biaya penggantian AC itu kalau tidak salah 3 juta ya teman-teman, kalau tidak salah waktu itu. Selain itu kupling ini juga pernah diganti ya. Ya, ini kuplingnya tidak balik lagi, ternyata kampas kuplingnya habis ya teman-teman. Nah, ini juga 3 juta, tapi itu menurut saya perawatan rutin lah ya teman-teman, bukan kendala, karena mengingat mobilnya telah berusia memang cukup sepuh ya. Ya nggak terlalu tua sih ya teman-teman, ya lebih dari 5 tahun wajar lah ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas mengenai harga pasaran ya. Harga pasaran mobil ini sendiri ya, menurut saya sih sudah cukup murah ya teman-teman. Ya, ini sudah di bawah 150 juta. Jadi ranknya antara 120 hingga 150 juta itu ya. Tipe G luxury ini ya teman-teman. Untuk masalah pajaknya sendiri ya teman-teman, pajaknya sendiri per tahunnya itu adalah sekitar 4 juta ya kalau tidak salah ya teman-teman. Terakhir itu bayar tahun 2020 kemarin ya teman-teman. Tapi ini karena progresif ya. Tapi kalau misalnya ini tidak progresif mungkin di sekitar 3 jutaan ya teman-teman. Sekian ya video dari Albariki Channel. Dukung terus ya Albariki Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya, agar Albariki Channel dapat terus membuat video-video seperti ini. Ingin tahu video Albariki Channel yang lain? Silahkan klik playlistnya ya. Di situ telah tersedia review mobil, rumah, tempat wisata, dan review makanan. Terima kasih telah menonton.